Syangkar ini datangnya dari Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 6,5%. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada sore 4 Desember 2024, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5%, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Selain itu, gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Ia melanjutkan sektor-sektor tertentu harus tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota kepada Gubernur melalui Bupati, Wali Kota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten dan kota. Untuk upah minimum provinsi tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Sedangkan untuk upah minimum kabupaten kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten kota tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024. Sebelum adanya arahan Bapak Presiden, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan kajian, sudah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh melalui LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan Nasional melalui proses meaningful participation. Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Diketahui untuk formula penghitungan upah tercantum dalam pasal 2 ayat 2. Dalam klausul itu, formula penghitungan yakni UMP 2025 sama dengan UMP 2024, ditambah nilai kenaikan UMP 2025. Di sisi lain, dalam pasal 2 ayat 4 menyebutkan, penetapan UMP 2025 patut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Masih terkait dengan hal yang sama, Nusantara People, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengumumkan Peraturan Menteri Permen Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Pengumuman ini dirilis di kantor Kemnaker Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli resmi menerbitkan dan mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025 di Gedung Kemnaker Jakarta pada Rabu petang. Dalam pengumuman tersebut, Menaker menegaskan nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi atau UMP. Dan nilai upah minimum sektoral kabupaten kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten kota atau UMK. Ia mengatakan upah minimum provinsi tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024. Sementara upah minimum kabupaten kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten kota tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur yang diumumkan paling lambat 18 Desember 2024. Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota.
upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki A. Karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, dan poin B, tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Sektor tertentu harus tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh A. Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi. B. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota kepada Gubernur melalui Bupati atau Wali Kota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya segera melakukan sosialisasi kepada gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait peraturan menteri yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan daya saing usaha.